sampai kepala desa dilakukan mobilisasi untuk mengumpulkan pertemuan di satu tempat. Nah ini kan wajar kita curigai apa tujuannya. Yang jelas bahwa mereka itu bukan ke 01, bukan ke 03. Ya, sampai ada istilah yang kita dengar di lapangan, jangan sampai seperti Labuan Batu. Satu-satunya di dunia, ya kan? Pada saat kita mencalonkan calon presiden kita dari PDI Perjuangan, dia orang PDI Perjuangan mengkampanyekan orang lain. Satu-satunya di dunia mungkin ini Pak Jokowi. Ya, apa kabar saudara? Banyak masuk pesan ke redaksi aktual terkait dengan adanya kecurangan dalam proses menuju tanggal 14 Februari 2024. Dan banyak juga yang mengatakan saat ini seperti pada episode lalu kami menyampaikan bahwasannya saat ini politik di Indonesia sedang krisis. Benarkah ada politik curang di Sumatera Utara? Saat ini kami akan membahasnya bersama politikus senior yang juga senior dari PDI Perjuangan, Budiman Nadabdab. Apa kabar Bang Budiman? Baik. Sehat Bang ya? Sehat. Bang Budiman, kami menarik sekali dengan kehadiran Abang mau berjumpa terima dengan kasih. kita wawancarai untuk program eksklusif hari ini. Saling mengisi ya. Baik, Bang Budiman, kalau berbicara politik di Sumatera Utara, Abang dalam pandangan Abang pemetaannya seperti apa di Sumatera Utara ini, Bang? Oke, jadi ini pemetaan Sumatera Utara secara geografis saya akan mau menjelaskan dulu bahwa Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten kota, ya. 33 kabupaten kota ini dibatasi oleh pantai timur, pantai barat, dan dataran tinggi. Pantai barat itu saya mulai dari pantai barat, ya, pantai barat mulai dari Kepulauan Nias. Kepulauan Nias itu ada 5 kabupaten kota, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Gunung Sitoli. Baik. Ya, ditambah Tapanuli Raya. Tapanuli Raya itu ada Tapanuli, ada Samosir, ada Humbang Hasundutan, dan ada Tapteng dan Sibolga. Ya, baru yang kemudian ada Tabaksel. Tabaksel itu Tapanuli Selatan sendiri, Madinah, Padang Sedempuan, Palas, pada Paluta. Ya. Nah, itu ada 5 kabupaten kota. Baru yang kemudian dataran tinggi ada Karo, Papa Barat, Dairi, ditambah Simalungun atas lah termasuk, ya. Baru Siantar, ya. Inilah dataran tingginya. Baru Pantai Timur. Pantai Timur mulai dari Langkat, Medan, Deli Serdang, Bedage, Tebing Tinggi, masuk Batubara, masuk Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, dan Labuan Batu Selatan. Ya. Inilah Pantai Timur. Kalau kita melihat pada saat kondisi saat ini, kita belajar dari 2 pemilu presiden sebelumnya. Mulai 2014, 2019. Karakter pemilih itu udah ada beberapa ini. Kita bagi dalam 3 zona putih, zona hitam, dan zona abu-abu. Hitam, putih seperti apa, Pak? Nah, kalau zona putih itu untuk kemarin untuk kita Jokowi kita katakan putih karena di atas 85 sampai 95%. Ini yang di 2014 ya? 2014, 2019 sama, hampir sama. Mudah. Baru yang kemudian zona hitam itu karena di bawah 25%. Ya, atau istilahnya Jokowi pada saat itu kalah, ya, kalah. Ini zona hitam. Udah. Pada zona abu-abu adalah zona pertarungan. Ya. Zona abu-abu ini 65% jumlah pemilih. Jadi pertarungan ada di sini. Penduduknya padat di sini, Pak? Padat di sini. Baik. 65% jumlah pemilih. Berarti yang lain itu hanya 35%. Di zona hitam ada 13%, zona putih ada 22%. Ya. 22%. Maka dari ini kita lihat kalau seumpamanya seperti kemarin Pak Jokowi tetap di Partai Merah atau mendukung calon dari PDI Perjuangan, maka kita sangat gampang memetakan ini. Tapi belum ada, Abang ada berstatement tidak di Partai Merah, tapi belum ada statement bahwasannya dia keluar dari Partai Merah, Bang. Saya belum bisa, cuman kan suasana kebatinan bisa kita lihat. Meskipun belum ada
yang walau rilis belum, melalui tapi- surat resmi, Bang ya? Baik. Tapi kalau kita lihat instrumen-instrumen yang dilakukan itu udah sangat mengarah dan tidak mungkin ya kita bayangkanlah bapak dengan anak pasti akan mendukung anak. Baik. Itu pasti akan mendukung anak. Dan yang kedua kita kan melihat bahwa fenomena yang terjadi itu ini udah kasar, mainnya sangat kasar di lapangan. Baik. Tadi Abang bercerita di 2 periode, mulai dari 2014 lalu di 2019. Untuk di 2024 apakah sama pemetaannya seperti itu juga? Di Ada 2024 zona hitam, putih dan tetap abu-abu? ada. Namun karakter pemilih hampir tetap juga sama, walau pasti ada tergerus suara atau faktor Jokowi efek lah ya, Jokowi efek, karena 9 tahun Jokowi itu berbuat yang baik. Ya. Ya kan, dan ada yang dirasakan masyarakat itu perubahan yang cukup signifikan, ya kan. Maka Jokowi sangat masih berpengaruh. Walau yang terakhirnya ada kedongkolan, ada kemarahan, ada kekecewaan dari warga masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Terus terang saya mau katakan ya, ini mohon maaf bukan mendiskreditkan pasangan calon atau kontestasi yang ada, bahwa di daerah wilayah putih itu mereka sebenarnya bukan anti, tapi pada umumnya kurang meminati Prabowo Subianto, kurang meminati Anies Baswedan di lokasi itu. Jadi masih hampir sama. Ini di daerah putih yang Abang Daerah maksud putih. di wilayah mana? Kabupaten mana? Itu yang saya bilang di daerah Kepulauan Nias, di Tapanuli Raya dan dataran tinggi. Ya. Itu masih zona putih. Baik. Zona putih. Jadi ini cuma tergerus dalam pengamatan kami, dalam survei-survei yang kita lakukan ke daerah, bahwa ini akan menurun dari 95 sampai 85% awalnya waktu Jokowi 2015-2019. Ini akan bisa tergerus sampai di posisi 55-60%. Baik. Jadi pada posisi zona putih kita taruh dulu untuk Ganjar Mahfud 60%. Baik. Kita balik ke topik tadi dulu, Bang. Ya. Sebelum kita lanjut ke pemetaan politiknya. Ada banyak pengaduan ke redaksi aktual terkait adanya bagi-bagi sembako, lalu ada ditempel nomor dari salah satu pasangan calon presiden. Nah, ini Abang dapatkan juga dalam survei-survei kemarin. Iya, dapat. Jadi inilah yang kita katakan sebenarnya salah satu kepanikan-kepanikan yang terjadi salah satu pasangan calon, ya kan? Kenapa mereka panik? Karena hasil surveinya walau dengan membayar surveyor, walau memberi sembako begitu masif. Boleh kita buka paslon nomor berapa, Bang? Ya, pasal 02. Baik, 02 ini menurut dalam survei dan penjajakan yang Abang lakukan beserta tim mendapati di lapangan adanya kecurangan seperti itu. Ada kecurangan saat ini, dan yang kemudian memang untuk salah satu pembuktian sulit dibuktikan bahwa ancaman-ancaman itu ada, ya kan? Maksudnya gimana? Dari wawancara kita, dari pertelepon dengan ini orang-orang kita di lapangan, contohnya Bupati Serdang Bedagai, kita tanya, yang sebelum ada gonjang-ganjing kepanikan ini masih kita menang, tapi dengan kondisi sekarang ini malah udah berdiam diri. Baik, artinya kami luruskan kembali, Bang. Selain tadi ada bagi-bagi sembako, lalu ternyata ada yang masif lagi melalui jalur dari pemerintahan. Jalur dari pemerintahan. Baik, tapi kalau kita tahu, Abang sampaikan tadi Serdang Bedagai, kita tahu itu berasal dari Partai Merah, Bang. Betul, ya? Ketua DPC PD Perjuangan. Baik, lalu seperti apa? Kenapa bisa ada intervensi dari mungkin untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 ini? Jadi ya kita kan artinya kan begini ya, setiap pasangan calon tim suksesnya itu kan ya biasalah untuk membuat segala cara, dan seandainya pun kita ya kita kan pasti melakukan itu. Cuman ada ketakutan daripada kalau sempat menang 03, awas. Baik. Kalau sempat menang 03, awas. Atau sudah ada dicontohkan seperti Labuan Batu, seperti itu maksudnya, Bang? Jadi ya ada rasa ketakutan di Labuan Batu, bupatinya kena OTT. Baik. Ya, kena OTT. Ya, sampai ada istilah yang kita dengar di lapangan, jangan sampai
seperti Labuan Batu. Wih, ini sangat menyeramkan sekali berarti Sangat strategi politiknya Bang ya. Penyerangan masuk ke dalam Bang ya. Tapi kalau kami dari relawan 03 itu tidak perlu mempedulikan itu, tidak takut dengan itu. Tapi kami buat menjadi satu catatan, dan ini adalah ancaman ini akan kami buat ini menjadi salah satu peluang. Nah, kenapa satu peluang? Kita lebih masif ke bawah. Yang penting hati rakyat direbut, dan ternyata mereka itu cuma di kalangan atas. Kami ingin bertanya kepada Abang sebagai politikus senior, apakah cara-cara intervensi, pengancaman, intimidasi itu masih berlaku dalam strategi politik? Seharusnya tidak perlu dilakukan. Makanya saya bilang tadi ini adalah sebuah kepanikan. Coba kalau kita bayangkan hal-hal yang sangat memalukan dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ya kan? Baik. Sampai bansos itu ada, sembako itu ada di depan istana. Siapa di depan istana pakai mobil semua orang, ya kan? Dan ada di istana itu di depannya pakai jalan kaki, pakai sepeda motor, jalan kaki. Baik. Kecuali kalau jogging ya. Ini artinya sembako itu di depan istana itu berguna untuk orang-orang yang bermobil. Baik. Berarti bisa kami artikan bahwa itu adalah pencitraan. Iya. Nah, bahwa itu adalah salah satu model bahwa pemilik negeri ini, raja di negeri ini juga udah bertindak. Tapi penekanan atau intervensi tadi yang dari atas hanya sampai ke tingkat bupati saja, Bang? Ya, artinya kan begini, sampai kepala desa dilakukan mobilisasi untuk mengumpulkan pertemuan di satu tempat. Nah, ini kan wajar kita curigai apa tujuannya. Yang jelas bahwa mereka itu bukan ke 01, bukan ke 03. Baik, tapi kalau dari pengalaman Abang dan juga fakta yang Abang dapati dari hasil penjajakan, sistemnya seperti apa dia, Bang? Mereka bisa mengkoordinir hingga bisa menekan sampai tingkat kepala desa. Ya, namanya Presiden kan bisa menggunakan semua instrumen, ya kan? Maka dalam Pilpres 2024 ini kita berharap bahwa netralitas aparat TNI, Polri, ASN, juga kepala desa sebagai ujung tombak terakhir, ini kita berharap netral. Walau sebenarnya bahwa pemilik suara sesungguhnya itu bukan mereka. Pemilik suara itu takkan mereka bisa pengaruh. Ya. Tapi kalau sekarang banyak ya intervensi, apalagi sudah melibatkan seperti Abang sampaikan, ada pemerintahan sudah dilibatkan untuk menekan, untuk mengarahkan ke salah satu pasangan calon presiden. Apalagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Bang? Masih berani rakyat ini sudah berani melawan. Ada satu contoh yang bisa Bang berikan? Salah satu contoh ya gini, kita kan hanya menggiring bahwa setiap saksi-saksi kita di TPS wajib hukumnya formulir C1 foto, ya, dan rekapitulasinya foto kirim. Jadi ini bermain cepat. Artinya jam 3 sore udah bisa dapat kita. Ini dikirim ke siapa? Ada krisis center atau ke pemenangan masing-masing, Pak, ya? Tim Baik, pemenangan. tapi kalau misalnya mereka mendapati ada kecurangan di lapangan, ini kita berkaca pada pemilu sebelum-sebelumnya. Ketika ada kecurangan tapi tidak dilaporkan, apalagi ada penyelenggara yang bernama Panwaslu, Bang, di tingkat bawah ya, tidak kita sampaikan kecurangan ini. Apakah mungkin kecurangan yang terjadi bisa diterima? Jadi kan semua pasukan kita kan udah mempersiapkan semua itu. Kecurangan-kecurangan itu udah dicatat. Sudah dicatat, apapun itu bentuknya sudah dilakukan pencatatan. Maka kami sendiri punya cyber, ya. Cyber kita ini udah mencatati semua itu. Cyber kita itu udah ada di kantor kita tuh sampai 50 orang itu udah bermain. Baik. Udah bermain. Jadi artinya kecurangan-kecurangan tuh masih bisa selagi hati rakyat ini masih bisa direbut, itu pasti. Kami ingin mengajak masyarakat untuk mendapat edukasi juga dari Bang Budi. Iya. Sebenarnya, Bang, dalam pemilihan ini kenapa
beralih. Kalau dulu masyarakat digiring untuk mencintai Jokowi, tapi saat ini ada Ya. namanya lagi tumbuh gerakan salam jari 4 antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 Ya. bergabung untuk mengalahkan pasangan calon nomor urut 2 ini, Bang. Seperti apa, Bang? Jadi inilah sebenarnya salah satu, kalau saya bilang kegalauan, bukan cuma kami tertawa saja melihat kejadian itu. Dalam beberapa kali kontestasi, mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden, kita ya mengkampanyekan sosialisasi terhadap nama Jokowi. Ya kan? Satu-satunya di dunia, ya kan? Pada saat kita mencalonkan calon presiden kita dari PDI Perjuangan, dia orang PDI Perjuangan mengkampanyekan orang lain. Satu-satunya di dunia mungkin ini Pak Jokowi. Ini gara-gara berasal dari partai PDI, PDI. lalu tiba-tiba ke partai lain. Ke partai lain. Selayaknya Pak Jokowi itu mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Makanya Ibu Mega masih sampai sekarang bertahan, tidak memecat. Baik, sedikit kami ingin mengulik lagi, Bang. Ini menarik sekali karena Abang bahas tadi Iya. adanya pecat memecat. Kita berkaca pada pemilihan kontestasi pemilihan wali kota Medan ketika antara Ahyar Nasution dengan melawan Bobi Nasution juga. Iya. Lalu di situ ada deklarasi yang tadinya kader PDI, tapi kemudian tiba-tiba dipecat, diganti dengan Bobi Afif Nasution. Ini Abang bisa ceritakan sedikit tidak, Bang? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi sebenarnya kalau di aturan partai itu hitam putih, ya. Boleh kita berbeda pendapat sebelum ada keputusan. Boleh kita dukung-mendukung, mau dukung Ahyar, mau dukung siapa. Tapi pada saat ada keputusan daripada partai menentukan si ini, harus semua wajib hukumnya bagi semua kader partai mematuhi itu dan untuk memenangkan itu. Jadi ada juga kawan karena ya kedekatan-kedekatan pribadi dengan seperti misalnya Pak Ahyar lah, ada beberapa kawan yang mungkin ya sudah dikeluarkan dari kepengurusan ya. Baik. Nah, dari kepengurusan kalau saya lihat untuk melakukan pemecatan enggak. Tapi itu pun partai itu sesuai dengan ADRT itu membuka ruang dan tempat rehabilitasi bagi yang bersangkutan. Ada ruang dan tempat bagi. Tapi keputusan untuk mengganti Ahyar Nasution yang seorang kader tadi sebagai calon wali kota ketika itu, apakah ini keputusan dari Megawati atau keputusan presiden saat itu, Bang? Keputusan itu dari Megawati karena melihat udahlah ini keluarga putra terbaik partai kita, Presiden Jokowi, ini putranya, ini menantunya, wah kasih. Dan saat ini yang menjadi capres adalah putranya sendiri. Dan sekarang di partai berbeda dan ini didukung. Yang kita besarkan ini, yang kita udah anggap putra terbaik ini menjadi musuh terhadap kita. Baik, terakhir, Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat karena banyak kecurangan yang ditemukan oleh masyarakat dalam proses pemilu ini, Bang? Jadi kepada masyarakat secara khusus di Sumatera Utara, saya menghimbau kepada kita, berilah suaramu tanpa ada diintervensi, tanpa ada dibayar oleh sebungkus sembako ataupun iming-iming apapun itu, dan yang kemudian jangan mau ditakut-takuti. Pilihlah yang menjadi pemimpinmu itu yang sesuai dengan hati nuranimu, yang sesuai dengan apa yang suaramu bisa terjamin di pundaknya. Kami menghimbau, kami menawarkan bahwa pasangan 03 adalah pasangan yang paling ideal untuk kita. Baik, terima kasih Bang Budiman Nadabdab untuk program eksklusif hari ini ya. Terima kasih. Ya, yang bisa kami sampaikan kepada Anda ya, saudara, siapapun pilihan Anda, baik itu 01, 02, 03, jangan lupa Anda memilih berdasarkan hati nurani seperti yang disampaikan oleh Bang Budiman Nadabdab. Jangan sampai pilihan Anda karena intervensi atau karena uang. Tetap ingat di tanggal 14 Februari 2024 untuk datang ke TPS. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.